Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Haura, absen 23. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian sediaan obat, tablet, dan larutan. Sesuai dengan kertas LSP, tugas 4 yaitu In Process Control Sediaan atau IPC Sediaan. Sebagai petugas IPC melaksanakan pengujian dalam proses terhadap produk yang sedang dilakukan pengolahan sesuai dengan protap. Untuk jenis pengujian yang pertama ada pemerian. Pemerian sering disebut juga dengan pengujian organoleptik, yaitu pengujian yang menggunakan panca indera seperti rasa, aroma, bau, dan lain-lain. Nah, syarat granul disesuaikan dengan pemerian dalam SOP. Selanjutnya, yang kedua ada loss of drying atau LOD. LOD diukur dengan memanaskan sampel di bawah titik lelehnya dalam oven, dan itu semua zat akan menguap termasuk kandungan air dan semua pelarut. LOD adalah teknik analisis tidak spesifik dengan cara menghilangkan tidak hanya air tapi seluruh pengotor mudah menguap seperti alkohol dari sampel. Pemeriksaan LOD juga biasanya ada pada pengeringan dengan FBD atau fluid bed dryer. Nah, metode yang populer digunakan adalah metode termografimetri. Termografimetri ini adalah teknik di mana berat sampel direkam sebagai fungsi dari temperatur sesuai dengan program dalam alat. Contohnya adalah halogen moisture analyzer. Prinsip kerja alat moisture analyzer yaitu ketika sampel dimasukkan ke alat sampel lalu akan ditimbang, kemudian radiator halogen mulai mengeringkan sampel. Dalam waktu bersamaan, timbangan yang terintegrasi secara terus-menerus mencatat berat sampel. Nah, total kehilangan berat sampel diterjemahkan sebagai kandungan total cairan termasuk air. Yang ketiga, ada pengujian kontrol bobot selama penetakan tablet atau keseragaman bobot tablet. Caranya ditimbang 20 tablet satu persatu dan dicatat, dihitung bobot ratanya. Syaratnya tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata dari kolom A, dan tidak boleh 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari harga dalam kolom B. Ini persyaratannya sesuai dengan Farmakope edisi 3. Yang keempat, pengujian kekerasan tablet. Dengan cara 1 tablet diletakkan di tengah dan tegak lurus memanjang pada alat hardness tester. Mula-mula skala diatur pada posisi 0, kemudian skru penekanan tablet diputar pelan-pelan sampai tablet itu pecah. Kekerasan tablet ditunjukkan dengan skala yang terlihat pada alat saat tablet pecah dan dinyatakan dengan satuan kilogram. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali, hitung harga rata-rata bandingkan dengan range persyaratan yang ditentukan. Di bawah ini ada syarat kekerasan tabletnya menurut Ahmad Fudoli. Lanjut, ini hardness tester. Lanjut, kerapuhan tablet. 20 tablet dibebas debukan, lalu ditimbang seksama dan dimasukkan ke dalam vriabilator. Nah, alat vriabilator ini dijalankan selama 4 menit atau 100 kali putaran atau setara dengan 25 rpm. Tablet dikeluarkan dari alat, dibebas debukan dan ditimbang. Kerapuhan tablet dihitung dari pengurangan berat tablet akibat perlakuan dibagi berat tablet awal dikalikan 100%. Lalu bandingkan dengan persyaratan yang ditentukan. Ini alatnya, variability tester. Selanjutnya ada pengujian ketebalan tablet. Dengan cara 10 tablet masing-masing diukur diameter dan ketebalannya menggunakan thickness tester atau jangka sorong, hitung harga rata-rata dan bandingkan dengan persyaratan yang ditentukan. Persyaratannya ada di Farmakope edisi 3. Untuk diameter diukur 1 kali karena 1 cetakan, maka diameter akan sama, sedangkan untuk tinggi dihitung satu-satu. Lanjut, ini jangka sorong. Yang ketujuh, pengujian kontrol waktu hancur. Dengan cara 6 buah tablet dimasukkan ke dalam alat disintegration tester, lalu setiap tabung diisi 1 tablet, kemudian dimasukkan ke dalam penanas air dengan temperatur sebesar 37 derajat Celcius. Jalankan alat sampai fraksi pecahan tablet melewati ayakan yang terletak pada bagian bawah alat.
Catat waktu yang diperlukan sebagai waktu hancur tablet, lalu bandingkan dengan persyaratan yang ada. Jika jumlah tablet kurang, maka lakukan untuk 3 tablet. Di bawah ini ada kurang dari 15 menit. Sesuai dengan farmakopeia edisi 3 halaman 7. Ini alat disintegration tester. Sekarang pengujian untuk sediaan cair. Yang pertama ada pemberian, sama seperti tadi. Tujuannya memeriksa kesesuaian bentuk, bau, rasa, dan warna sediaan dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Prinsipnya pemeriksaan bentuk, bau, rasa, dan warna menggunakan panca indera. Syaratnya bentuk, bau, rasa, dan warna harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. pH meter syarat 5-7. Yang ketiga, uji bobot jenis. Tujuannya menjamin sediaan memiliki bobot jenis yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alatnya yaitu piknometer. Syaratnya bobot jenis sediaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ini untuk penentuan bobot jenis. Ada prosedurnya, ada rumusnya, lalu selanjutnya ada uji viskositas. Uji viskositas ini tujuannya untuk memeriksa kesesuaian viskositas dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alatnya yaitu viskometer Hopler. Prinsipnya mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung. Syaratnya nilai viskositas harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ini viskometer. Lalu ada uji viskositas Brockfield. Prosedur pengukuran viskositas menggunakan viskometer Brockfield. Yang pertama, dipasang spindel pada gantungan spindel. Yang kedua, diturunkan spindel sedemikian rupa sehingga batas tercelup ke dalam cairan sampel yang akan diukur viskositasnya. 3. Dipasang step kontak. Yang keempat, dinyalakan rotor sambil menekan tombol. Yang kelima, biarkan spindel berputar dan melihat jarum merah pada skala. Yang keenam, dibaca angka yang ditujukan oleh jarum tersebut untuk mengukur viskositasnya. Lanjut, ada uji keseragaman volume. Pengujian volume sediaan sesuai uji volume terpindahkan menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4. Gelas ukur dengan volume 100 ml disiapkan dalam keadaan kering dan bersih. Setelah itu sediaan dari kemasannya dituangkan ke dalam gelas ukur secara perlahan dan hati-hati. Sediaan ini didiamkan dahulu sekitar 30 menit sampai terbebas dari gelembung udara. Kemudian volume larutan diukur dan ditentukan dengan secara akurat. Prosedur yang sama dilakukan terhadap setiap sediaan. Identifikasi bahan aktif dalam sediaan. Tujuannya secara kualitatif memastikan bahwa bahan aktif yang ada dalam sediaan sirup memang benar-benar zat aktif yang diinginkan. Metodenya sesuai dengan yang tertera pada monografi sediaan dengan kandungan zat aktif tertentu pada Farmakopeia Indonesia. Sudah, ini pengujian terakhir untuk sediaan cair. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.